Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang hebat-hebat? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Amin ya robbal alamin. Anak-anak yang hebat, pada kali ini kita akan belajar tema 7 kepemimpinan. Subtema 1 kepemimpinan di sekitarku. Muatan pelajaran PPKN. Dengan KD 3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak yang Bapak banggakan, sebelum kita memasuki materi tersebut ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, agar pembelajaran kita kali ini dapat kita terima dengan mudah, dan bermanfaat di kemudian hari. Amin ya robbal alamin. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, dimulai. Berdoa, selesai. Selanjutnya, untuk menambah rasa nasionalisme kita semua, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Bapak harap kalian bisa berdiri dengan sikap sempurna dan menyanyikan dengan hikmat dan penuh semangat. Anak-anak yang hebat, pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Untuk itu coba kita simak teks berikut ini. Pak Abdi, pemimpin yang baik adalah orang yang mau terus belajar dari siapa saja. Sebagai ketua RT yang dicintai warganya, Ibu Erika banyak belajar dari Pak Abdi. Beliau seorang lurah Kampung Palapa, yang letaknya bersebelahan dengan Kampung Sehat Melati. Seperti banyak orang lainnya, Ibu Erika terinspirasi atas keberhasilan Pak Abdi menggalang warga untuk menjaga kehidupan beragama dan kerukunan beragama. Seperti yang dirasakan oleh Ibu Erika hari ini, ketika menghadiri undangan peringatan Hari Kemerdekaan di Kampung Palapa. Ibu Erika mendengarkan pidato Pak Abdi. Warga Kampung Palapa, sudah lebih dari 68 tahun negara kita berdiri mandiri, merdeka dari penjajah. Setiap tahun kita berkumpul merayakannya, bukan tanpa tujuan. Aneka lomba dan kegiatan makan bersama adalah bentuk syukur kita atas kebebasan untuk hidup berkarya dan ungkapan terima kasih kita atas jasa para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan ini. Wargaku tercinta, satu hal penting yang tak akan bosan saya sampaikan, adalah agar kita selalu menjaga perilaku kita sesuai tuntunan agama. Aneka kegiatan yang kita lakukan dalam memperingati kemerdekaan ini harus selalu kita dasari dengan rasa syukur kita atas anugerah Tuhan.
Dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, para pahlawan berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara kita. Kini, marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai kegiatan positif. Semua kegiatan, hendaklah kita niatkan sebagai ibadah kepada Tuhan. Dengan begitu, semoga Tuhan meridhoi semua yang kita lakukan. Selamat berpesta memperingati kemerdekaan bangsa, wargaku. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan menuntun langkah kita. Semoga desa kita semakin maju. Semoga seluruh warga semakin makmur dan bahagia. Hati Ibu Erika bergemuruh seiring tepuk tangan seluruh warga yang hadir. Sekali lagi, Pak Abdi memberinya inspirasi. Seorang pemimpin harus selalu mengajak warganya untuk selalu menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kalian menyimak teks tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Nilai-nilai kepemimpinan apakah yang dimiliki Pak Abdi? Nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki Pak Abdi antara lain ialah menjaga persatuan, menjaga kerukunan beragama, dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama. 2. Manfaat apa yang diperoleh penduduk dari program atau kegiatan Pak Abdi? Manfaat yang diperoleh penduduk dari program atau kegiatan Pak Abdi ialah penduduk menjadi aman, tentram, dan makmur. 3. Apakah Pak Abdi sudah mengajak penduduknya mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan? Jelaskan. Pak Abdi sudah mengajak penduduknya mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan. Pak Abdi selalu mengajak warganya agar senantiasa bersyukur atas anugerah Tuhan dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama. Berdasarkan jawaban di atas, kita dapat menuliskan tentang sosok Pak Abdi tersebut. Yaitu, sosok Pak Abdi ialah seorang pemimpin yang pantas diteladani. Dia selalu menjaga kerukunan warganya. Selain itu, dia senantiasa mengajak warganya agar selalu bersyukur atas anugerah Tuhan dan bertindak sesuai dengan ajaran agama. Inilah yang menyebabkan warganya selalu rukun, damai, dan makmur. Anak-anak yang Bapak banggakan, Pak Abdi telah menunjukkan penerapan nilai ketuhanan dalam masyarakat. Nilai-nilai ketuhanan ini sesuai dengan pengamalan sila yang pertama. Apa sajakah bentuk-bentuk penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari? Penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari, contohnya: 1. Mempercayai keberadaan Tuhan. 2. Saling menghormati antar umat beragama. 3. Memiliki sikap toleransi antar umat beragama. 4. Menjalankan ibadah sesuai perintah agama. 5. Tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama. 6. Tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lain. Dan masih banyak lagi. Anak-anak yang hebat. Pemimpin adalah contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Pemimpin yang baik selalu menularkan nilai-nilai kebaikan. Mari kita simak teks mengenai kepemimpinan berikut ini. Hebatnya dokter kami, ia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya adalah mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun yang lalu, setelah 10 tahun lebih merantau ke ibu kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus ia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Kepada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, dan membuang hajat, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya digunakan untuk membeli makanan instan. Selama praktik di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya.
Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter dapat bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu menyejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dr. Rana pada ayahku. Sejak pulang, Dr. Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Seperti mendiang ayahnya, Dr. Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendah hatiannya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dr. Rana. Akan ku kejar cita-citaku menjadi guru dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Anak-anak yang hebat. Sebagai seorang pemimpin, seseorang harus memiliki nilai-nilai kepemimpinan. Jika tidak, organisasi atau perkumpulan yang dipimpinnya akan mengalami kekacauan, dan tujuan yang diinginkan tidak akan tercapai. Lalu kepada siapa seorang pemimpin itu bertanggung jawab? Seorang pemimpin bertanggung jawab terhadap anggota yang berada dalam organisasi atau perkumpulan tersebut, dan juga dia bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat, dan juga terhadap pemerintah, serta Tuhan Yang Maha Esa. Pekerjaan Dr. Rana adalah pengabdian bagi kemanusiaan. Banyak orang merasa senang dengan adanya dokter. Kita pun seharusnya menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan memberi pertolongan semampu kita. Karena nilai-nilai kemanusiaan itu sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila kedua. Anak-anak yang Bapak banggakan. Berikut ini adalah contoh pengamalan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan, sosial, dan warna kulit. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa, dan tepa selira. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan masih banyak yang lainnya. Anak-anak yang Bapak banggakan. Di sekitar kita banyak orang yang bekerja demi membantu orang lain yang sedang mengalami bencana. Salah satunya adalah petugas pemadam kebakaran. Coba kalian baca teks berikut ini. Komandan Damkar meninggal saat menyelamatkan anak buahnya. Petugas pemadam kebakaran atau damkar bertaruh nyawa saat memadamkan api. Tak sedikit dari mereka yang meninggal saat berusaha memadamkan api. Seorang petugas pemadam kebakaran bernama Pak Saiful mengenang komandannya yang meninggal saat memadamkan kebakaran di Blok M sekitar tahun 2005. Komandannya yang bernama Pak Subandi tersebut, saat itu terjebak kobaran api dan tidak dapat keluar. Selang air yang dibawa Pak Subandi terputus. Pak Subandi sempat melemparkan topi keluar sebagai kode bahwa dia sedang dalam bahaya. Namun, tiba-tiba api meledak dan mengenai tubuhnya, ungkap Pak Saiful. Pak Saiful menceritakan bahwa Pak Subandi merupakan seorang pemimpin yang sangat peduli dengan anak buahnya. Meninggalnya Pak Subandi di lokasi kebakaran itu pun karena dia berusaha menyelamatkan tim pemadam yang sedang terjebak di dalam gedung yang sedang terbakar.
Petugas pemadam kebakaran yang telah rela berkorban tersebut saat itu menjabat sebagai Kepala Sektor Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan. Pengorbanan Pak Subandi menjadi pelajaran dan motivasi untuk membangun semangat anak buahnya dalam menjalankan tugas. Pak Suhada, seorang petugas pemadam kebakaran yang telah 30 tahun bertugas, juga menceritakan pengalamannya. Banyak kejadian kritis yang sudah dia lewati selama menjalankan tugas. Kalau sudah di depan api, saya sering berpikir jangan-jangan hari ini saya mati. Tetapi alhamdulillah saya masih dikasih kesempatan hidup. Yang penting kita tulus menjalani tugas. Jangan banyak mengeluh, kata Pak Suhada. Pak Suhada menceritakan kalau kaki kirinya pernah melepuh terkena air panas saat memadamkan kebakaran di sebuah permukiman. Pak Suhada juga pernah terkena setrum dan runtuhan atap rumah. Kondisi saat kebakaran sangat riuh. Sering pemadam tidak sempat memeriksa kabel-kabel listrik yang berserakan. Maka, risiko tersetrum pun harus dia hadapi. Nah, anak-anak yang hebat. Petugas pemadam kebakaran rela berkorban bertaruh nyawa demi menolong sesama. Menolong sesama sesuai dengan pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Baiklah anak-anak yang Bapak banggakan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga dapat bermanfaat. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah. Dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir, sehingga kita bisa datang ke sekolah lagi, untuk belajar dan bertemu teman-teman serta guru-guru yang kita cintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.